Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas lagi requestan teman-teman soal koin atau kripto apa yang mau dibahas. Kali ini kita akan bahas untuk YFI, di request dari Teh Review, katanya pengen dibahas. Oke, YFI hari ini diperdagangkan di kisaran 155 juta, ya 155 juta rupiah dan sudah naik sekitar 4,8%-an untuk hari ini. YFI ini sudah mencapai supply maksimumnya, yakni sebesar 36,666 token. Ini adalah token berbasiskan DeFi, di mana dia digagas oleh Andre Cronje, founder daripada FTM Phantom ya. Dia ya saat ini masih aktif teman-teman di dunia industri kripto, meskipun sempat ada gonjang-ganjing. Tapi sekarang ya masih tetap jalan, dan untuk project daripada YFI ini juga masih jalan. Bahkan kemarin ada layanan fitur staking dengan reward yang lebih besar ya. Kalau kita lihat dari beritanya, ini dari Coindex, ini ada yield finance, atau ya ada reward yang cukup besar selama 6 bulan terakhir dari yield finance untuk layanan liquidity staking mereka. Jadi yang namanya DeFi itu kan mirip seperti perbankan. Jadi dia di dalam situsnya itu ngasih yang namanya yield atau bunga, atau apa ya, hasil daripada uang yang teman-teman invest. Contohnya teman-teman invest deposito. Nah, teman-teman kan dapat tuh bunga. Jadi kurang lebih DeFi itu dalam produk simpan pinjam kurang lebih seperti itu. Karena memang fungsinya itu cenderung mirip seperti perbankan. Hanya saja yang namanya DeFi dia sifatnya decentralized. Orang-orang yang mengawasi itu bukan satu pihak. Kalau di bank kan dia satu pihak ya, centralized. Tapi kalau di dunia kripto, terutama yang DeFi, dia ini decentralized. Yang mengawasi itu banyak konsensus di dalamnya, banyak orang-orang yang mengawasi. Jadi kalau ada kecurangan ya cepat ketahuan teman-teman. Jadi Yield Finance ini punya beberapa produk. Ini produk-produknya ada Vault, Yield CRV, ada Yield EFI, ada Yield Brief juga. Jadi di dalam situsnya ini ada beberapa layanan. Kalau teman-teman mau pakai um, ini, teman-teman harus konekkan dulu ke wallet. Bisa di wallet MetaMask, Coinbase, Genesis, dan juga ini. Nah, itu pokoknya teman-teman bisa konekkan dia. Teman-teman bisa memilih dia di platform apa, Ethereum, Optimism, Phantom, dan Arbitrum. Itu teman-teman bisa gunakan. Dan juga ini merupakan token sifatnya governance, token yang memang diciptakan itu ya selain buat bisa di yield ya, dia bisa dilakukan liquidity pool. Teman-teman bisa staking, bisa simpan dana kalian. Ini juga bisa dipakai buat DAO atau decentralized autonomous, di mana teman-teman bisa mempunyai hak voting. Let's say kalau nanti Yield Finance ini ada melakukan kebijakan apapun, jadi bagi holder EFI itu akan dapat kesempatan buat ikut ambil bagian dalam voting. Itu untuk news yang paling update sih belum ada teman-teman. Ini news yang kemarin peningkatan jumlah yieldnya itu di post itu di 24 Februari, berarti sekitar 5-6 hari terakhir, yang mana ini ternyata cukup positif direspon sama market. Untuk saat ini kalau kita lihat holder mereka punya, ini didominasi oleh, oke, YFI Finance ini didominasi oleh 11% kepemilikan dari wallet ini. Kita nggak tahu ini siapa. Terus ini ada voting nih, voting YFI itu punya 5%. Jadi di sini konsensusnya ngumpul semua. Terus Binance punya sekitar 6,2. Dan sisanya ya berada di wallet pribadi. Mungkin ada beberapa juga yang masih dalam proses staking. So far kalau kita lihat dari adopsinya, melihat dari volumenya jangka pendek, ini tampaknya masih cukup segar ya. Kenaikan hampir 100% volume ini sangat-sangat bagus sih. Tapi meskipun begitu kita harus hati-hati ya teman-teman, terutama sama project-project yang berbasiskan DeFi. Belakangan SEC itu kan lagi gencar-gencarnya nih. Ya, mereka juga udah nulis kok announcement statement bahwa mereka
bakalan meregulasi yang namanya DeFi, karena DeFi ini bisa mengganggu ekosistem perbankan. Dimana kalau DeFi ini katakanlah legal, aman, dan banyak orang yang akhirnya percaya, bisa jadi ada outflow ke decentralized finance. Tentunya ini kan bikin perbankan juga goyang ya. Jadi ya sementara sih memang belum ke sana, tapi kedepannya kalau ini tidak segera mereka regulasi, ya tentunya bisa berbahaya buat institusi konvensional, perbankan, dan lain sebagainya. Makanya perlu diawasi, perlu mereka awasi. Cuman nanti seperti apa regulasinya kita masih belum begitu clear untuk sekarang, masih sedang dikaji, teman-teman. Kita akan langsung masuk ke pembahasan harganya. Jadi itu beberapa poin sih yang teman-teman harus perhatikan. Kita udah pernah bahas YFI ya di beberapa minggu terakhir. Waktu itu sempat aku bilang YFI di sini kurang lebih ya, kayaknya posisinya waktu di sini itu ada kecenderungan membuat yang namanya double bottom, which is ternyata itu kejadian. Double bottom terbentuk dalam skala yang kecil di time frame 4 jamnya, bahkan di time frame daily kita ongoing making satu double bottom juga, yang ini nggak bisa dianggap remeh. Ini double bottom yang sangat luar biasa besar. Terus di time frame kecil ini juga masih ada double bottom yang sekarang ongoing mencapai targetnya. Buat EFI jangka pendek, saya mungkin bisa lihat dia bisa aja naik balik ke 12.790. Ini kita pakai EFI US dollar. Itu potensial buat dicapai untuk EFI ketika dia sudah berhasil breakout dari level ini EMA 200 atau di level support sekitar 8.400. Jadi kalau teman-teman udah dapet cuan 40%, 50%, ya konkret, karena teman-teman mungkin udah dapet harga yang cukup ideal. Tapi untuk posisi sekarang masih ada possibility sih buat naik. Tapi apakah benar bisa naik sampai sana? Potensi profitnya sekitar 20% buat jangka waktu menengah. Aku sendiri sih nggak saranin teman-teman buat entry karena ini posisinya udah agak nanggung. Ya, jadi ini udah agak nanggung dan mungkin akan ada sedikit tahanan di level saat ini, sebab di sini juga bisa menjadi level resisten buat saat ini. Let's say kalau EFI sendiri agak sulit buat naik, dia ke reject at the end, dia bisa jadi malah turun lagi, mungkin bertahan lagi di level support di sini, baru kalau dia mau ngetes lagi mungkin aja bisa balik lagi. Tapi itu tergantung juga sama kondisi dari market. Kalau dari saya sendiri melihat, kita masih harus berhati-hati untuk sekarang ini, dikala memang ya market cenderung sangat anomali teman-teman. Belakangan juga untuk pergerakan Bitcoin ini bakalan sangat-sangat lama ya potensi buat sideways. Kalau aku lihat Bitcoin cenderung naik dan turun dan nggak kemana-mana sebenarnya. Begitu juga dengan indeks dolar yang belakangan ini sempat koreksi tapi sekarang udah mulai sedikit recover lagi. Kita nggak tahu ini market seperti ini, kurang bergairah seperti ini sampai kapan. Cuman yang pasti ya kita bisa melihat indikasi-indikasi mungkin pergerakan market akan cenderung menarik atau tidak. Itu tergantung sama yang namanya kebijakan-kebijakan dari bank sentral untuk saat ini. Oke, kita lanjut pembahasannya untuk YFI. Buat teman-teman yang suka resiko tinggi, mungkin teman-teman ada yang melirik YFI sebagai kesempatan atau peluang. Kalau dari saya melihatnya potensinya mungkin ini bisa jadi sebuah cup and handle mungkin. Jadi kalau teman-teman melihat ini sebagai cup and handle, berarti kita perlu memperhatikan level support di level saat ini, yaitu di kisaran 10.000 dolar ya. Pergerakan dari YFI cenderung bagus, dia bikin satu cup dan juga satu handle di sini, which is ini sebenarnya butuh satu konfirmasi di mana YFI itu berhasil ketahan di level 10.000-nya. Let's say dia tidak breakdown, tidak turun, maka peluang yang terbaik bisa aja dia akan kembali menguat kembali. Untuk targetnya biasanya kita ambil dari sini, kita bisa pindahkan ke sini, maka kita akan dapat peluangnya mungkin bisa naik sampai 11.800 something. Ini mendekati level ini ya, target di 12.800-an. Ini sebenarnya sih masih bisa ditarik sedikit ya.
Jadi itulah, tapi ini high risk teman-teman. Kalau teman-teman berani untuk ambil resiko, teman-teman lihat di FI, wah dia bisa nih ketahan di 10 ribuan, terus teman-teman coba buat buy, ya bisa aja. Tapi ya bukan rekomendasi. Kalau dari segi volume perdagangan, saya lihat jangka pendek bagus. Terus juga dari volume smart money juga masih oke, teman-teman. Jadi ya possibility buat terjadi hal seperti itu juga masih bisa aja mungkin terjadi. Jadi buat EFI ya gitu aja. So far projectnya masih tetap jalan. Ada bonus-bonus hadiah staking dengan rate yang lebih besar. Tapi kita juga harus mewaspadai yang namanya kebijakan SEC nanti ke depannya seperti apa, dan melihat ketidakpastian dari market seperti apa. Jadi silakan teman-teman pertimbangkan, silakan teman-teman research kembali. Jadi kalau dari saya gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Kata saya Andri, makasih.